Yo guys, Donald Trump lagi-lagi membuat kacau pasar ini. Cukup dengan 2 tweetsnya dia tumbangkan market ini teman-teman. Apalagi kalau ditambah dengan tweetsnya si Jim Cramer. Jadi kalau Trump ini, siapa yang bikin ini? Kreatif dia. Your technical analysis is no match against my tweet. Semua skenario atau model technical analysis yang bagus-bagus itu ya, itu dipatahkan semua cukup dengan 2 tweet dari si Donald Trump. Dan karena itulah terjadi sell off yang melibatkan 18 billions di sini teman-teman. Kena trigger dia gara-gara Trump ini menetapkan tarif 100% kepada Cina. Dan Anthony Pompliano menyatakan bahwa Presiden Trump menjatuhkan atau meluluh lantahkan harga kripto di hari Jumat, kemudian Sunday night, malam Seninnya dia balikin lagi itu harga atau dia kasih bounce di sini, sehingga dengan satirnya dia katakan welcome to the future of finance. Selamat datang di masa depan keuangan, di mana sosial media mendrive harga aset ini dengan kecepatan yang tinggi sekaligus dengan segala macam volatilitasnya teman-teman. Dan seperti yang saya katakan di judul video kali ini, seperti apa kita memanfaatkan momentum ini ketika Trump ini berulah atau dia bikin kacau di market ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, ketika saya record video kali ini, dia sudah bounce back lagi si Bitcoin-nya ke 114 ya. Yang menariknya adalah Ethereum guys. Dia ini sempat berada di bawah $4.000. Kemudian dia terjadi kenaikan sekarang ini di 4.100. Dan Changpeng Zhao tidak ingin mengecewakan pecinta BNB. Oleh karena itu ketika dia turun BNB ini, cepat juga dia recovery-nya teman-teman ke 1.200 di sini. XRP yang masih di 2,59. Teman-teman, masih kita punya satu ancaman di sini. Artinya tidak sedikit juga orang yang kemudian memasang short kali ini. Dan ini ada data yang terbaru dari Vivek. Ada pause di sini yang pasang 191 juta US dollar di sini. Dia nge-short ini akibat berita dari tarifnya si Trump tersebut teman-teman. Dia pasang 20x di sini dan dia akan terlikuidasi ketika Bitcoin mencapai ke 120.000. Benar-benar dia against the market ya di sini. Yang jadi pertanyaannya adalah, does he know something? Apakah dia tahu sesuatu di sini teman-teman? Karena Trump ini memasang tarif 100% ke Cina, lalu tiba-tiba saja teman-teman, dengan begitu cepatnya, setelah harga ini tumbang, luluh lantah, dia ngomong bahwa Presiden Xi Jinping sangat saya hormati. Cina akan baik-baik saja. Guys, semua ini adalah permainan drama Trump yang kalau kita lihat dalam beberapa waktu belakangan ini, yang menurut saya pribadi kesannya itu agak tidak bertanggung jawab gitu. Karena apa yang dia katakan itu menyebabkan terjadi kepanikan di market kripto. Kemudian setelah orang-orang panik, dia malah baik-baik saja dengan Xi Jinping. Kemudian yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah alt season itu akan terjadi? Ini memang keluar sedikit ya dari judul video kita kali ini, tapi saya ingin membahasnya karena saya menganggap ini penting teman-teman. Ini ada Zcash ya. Zcash di sini terjadi recovery yang juga cepat ya di sini teman-teman. Karena ketika terjadi crash yang kemarin itu dia juga sempat turun cukup dalam. Dan ketika Cointelegraph ini menampilkan beritanya, dia recovery-nya juga cepat di sini. Dan Zcash ini untuk kita ketahui bersama, pertanggal 1 Oktober itu dia terjadi kenaikan yang signifikan teman-teman. Asli ngeri pergerakannya Zcash ini. Dari $74 di tanggal 1 Oktober itu naik sampai ke 291. Yang mana secara harga ini kejadian naiknya itu 4 kali lipat ya di sini. Dan ketika Donald Trump crash the market dengan tweets-nya di sini teman-teman, dia juga turun tetapi akhirnya dia naik. Lantas kenapa saya ingin berbicara tentang Zcash ini teman-teman?
Zcash ini melakukan apa yang tidak bisa terjadi di XRP ataupun ADA sampai sejauh ini. Kedepannya kita tidak tahu bagaimana XRP dan ADA ini atau ADA akan perform. Tetapi yang menarik dari Zcash ini adalah dia bermain di narasi DeFi, teman-teman. Kita tahu DeFi 2021 itu adalah narasi yang benar-benar hot di sana. Dan kelebihan dari Zcash di sini adalah dia ini sangat-sangat private, teman-teman. Oleh karena itu saya pun menganggap bahwa Zcash ini yang telah turun selama 3 tahun belakangan ini secara konsisten, akhirnya dia breakout penurunan yang 3 tahun tersebut, ini akan memainkan peran penting dalam sektor DeFi ketika kita lihat nanti pergerakan yang menarik ke depan ini, teman-teman. Terutama ketika Ethereum nanti itu terjadi kenaikan. Kita akan bicara Ethereum sebentar lagi. Tetapi sangat menarik kita melihat Zcash ini karena meskipun ada Monero, teman-teman, ternyata Zcash ini lebih dilirik sekarang ini karena dia dianggap lebih unggul dalam hal privasi menurut komunitasnya di sini, teman-teman. Menarik ya untuk kita pantau-pantau seperti apa pergerakannya. Tetapi saya tidak pernah menyarankan sahabat Black Cuan untuk trading di future, teman-teman. Itu beresiko sekali. Karena saya pun di sini saya hanya mainnya di spot dengan modal level plankton saya di sini, sahabat Black Cuan. Kita lanjutkan di sini mengenai si Jim Cramer. Ketika Trump ini bikin tweet, bikin rusak market, Jim Cramer merusak market dengan tweetsnya dia yang positif, teman-teman. Dia bilang buy crypto, tidak langsung kejadian, memang orang akan ngejek-ngejek dan akhirnya terjadi dump. Tidak sekali dua kali ini terjadi, banyak kali, teman-teman. Kita tahu sejak 2021 ini sudah terjadi. Tentu saja saya ingin merasionalkan ataupun ingin melihat logik dari bagaimana tweet ini bekerja, teman-teman. Tetapi sampai sejauh ini saya tidak paham, benar-benar saya tidak paham bagaimana bisa orang seperti Jim Cramer ini nge-tweet sesuatu yang positif, justru yang terjadi itu kebalikannya. Ditambah lagi ikut-ikutan nih anaknya Trump, si Eric ya, si Eric bilang buy the dip di sini, malah terjadi penurunan. Kurang lebih ya, ini kayaknya satu perguruan sama Jim Cramer di sini, teman-teman. Karena kali ini pun dia sudah bilang nih 16 jam yang lalu ya dari Watcher Guru, Jim Cramer mengatakan we are back. Saya tidak tahu saintisnya itu seperti apa menjelaskan fenomena si Jim Cramer ini. Tetapi dari hati saya yang paling tulus dan suci ini menyatakan, teman-teman, ada nggak sih yang bisa bantu untuk silent komen positifnya si Jim Cramer ini biar dia nggak usah positif, biar dia negatif aja nih ke Bitcoin ataupun ke kripto. Supaya efek yang inverse-nya itu bisa terjadi terus, teman-teman. Karena si Eric Trump ini juga ngikut-ngikut dia ini. Karena dia bilang buy the dips, berapa kali dia bilang buy the dips di sini di tahun 2025 ya, sejak bulan Februari, bulan 8 ya, dan bulan 9 pun dia katakan seperti itu, buy the dips, malah terjadi penurunan. Akan tetapi justru setelah terjadi penurunan itu ada bounce back-nya, teman-teman. Ada pemantulan yang harusnya kita bisa manfaatkan, teman-teman, ketika terjadi penurunan. Seperti kita lihat saja misal di sini ya. Ketika Bitcoin dikasih tumbang ke bawah ya sampai ke 113, kita punya modal di sini. Inilah momen yang kita manfaatkan apabila si Jim Cramer ataupun Eric Trump ini memberikan tweet. Kita sudah siap-siap nih di sini. Dan itulah kenapa tidak boleh all in seperti itu, teman-teman. Adalah sedikit-sedikit untuk kita sikat dia ketika dia terjadi penurunan. Belinya juga cicil-cicil seperti itu. Dan ketika dia bounce lagi di sini, modal sudah kayaknya udah kelipatan satu kali ini atau 50% terjadi kenaikan, ya kita keluarkan aja dia. Seperti itu, teman-teman. Tetapi untuk yang long term kita hold, baik itu Bitcoin ataupun Ethereum ataupun kripto yang kita yakini akan terjadi kenaikan, ya kita hold saja. Seperti di video-video sebelumnya saya katakan modalnya udah kita keluarin nih. Tinggal kita lihat seperti apa alt season itu berjalan. Dan kali ini kita bicarakan tentang alt season itu, teman-teman. Sebelum itu kita ngomong tentang bulan Oktober ini yang dikatakan sebagai Uptober.
Sempat terjadi merah di Oktober teman-teman, minus 3% ya di sini. Dan ketika dia bounce, udah mulai hijau lagi dia di sini. Selanjutnya mengenai ketakutan yang sempat terjadi gara-gara tweetsnya Trump ataupun efek dari si Jim Cramer dan Eric Trump. Kali ini ada berita yang positif teman-teman. Ini datang dari Europe's largest asset manager teman-teman yang bernama Amundi, yang total pengelolaan aset under manajemennya dia di sini 2,6 triliun US dollar akan launch di sini Bitcoin ETF teman-teman. Kita tahu bahwa ketika terjadi penurunan itu FUD-nya bertebaran teman-teman. Bull run is over, bull run is over. Akan tetapi kita lihat institusi yang dari Eropa ini mulai masuk lagi teman-teman. Dan untuk all season kita, inilah yang masih menjadi batu sandungan untuk harga altcoins itu terjadi kenaikan disebabkan oleh Bitcoin dominance ini. Dia bounce, dia masuk lagi ke channel uptrend di sini yang meskipun ini terjadi wick yang panjang ke atas, sumbunya ini di atas dengan body di bawah di sini teman-teman, yang keluar lagi dari channel uptrend di sini. Yang kita ekspektasikan selanjutnya adalah dia turun sampai di bawah 50. Ada sahabat Black Cuan yang mengingatkan kita di sini bahwa ketika nanti di bawah 50 BTC dominance di sini dia akan cash out karena altcoins itu diekspektasikan sudah terjadi kenaikan yang tinggi sahabat Black Cuan. Apabila kalian setuju, coba kalian tulis opini kalian di kolom komentar. Kita lanjutkan di sini mengenai si Ethereum-nya teman-teman. Ini dari Benjamin Cowen yang pernah men-tweet bahwa Ethereum setelah menembus 4.000 hampir ke 5.000 dia akan koreksi yang cukup dalam. Yang kala itu saya sendiri pun sempat meragukannya teman-teman. Akan tetapi disinilah kita Ethereum ditembus sampai ke 3.000-an dolar di sini. Dan akhirnya Ethereum sudah terjadi kenaikan lagi. Dia katakan kalau Ethereum ini harus ketemu support ini lagi, baru setelah itu dia mantul. Dan ekspektasinya dia sekarang adalah Ethereum ini minimum targetnya dari sini adalah 5.300 dolar per satu Ethereum teman-teman. Karena ketika Ethereum terjadi kenaikan, ini akan membuka gerbang bagi altcoins lainnya untuk terjadi pergerakan ke depannya teman-teman. Setelah rotasi, uang dari Bitcoin pindah ke Ethereum dan Ethereum akan pindah ke altcoins lainnya yang kecil-kecil itu. Dan salah satu pertandanya adalah kita melihat dari others per BTC di sini dengan time frame yang 1 minggu, kita sempat meragukan bahwa dia akan turun sampai sini ke support di sini ya. Dan ternyata dia terjadi penurunan ini, atau mungkin ya di sini mungkin teman-teman. Donald Trump ini udah lihat chart ini dan dia bilang, wah kita turunkan aja sampai sini biar dia mantul. Ya itu skenario di imajinasi saya teman-teman, dan ini memang kejadian. Jadi untuk kedepannya kita ekspektasikan dari support ini yang terjadi, ini yang lebih jelas ya karena ada indikator dari MACD-nya di sini. Kita lihat di sini ada bullish cross incoming teman-teman untuk di MACD-nya. Kemudian secara formasi candle di sini sejak tahun 2021 dia terjadi downtrend yang konsisten di sini, dan kita belum melihat dia terjadi pemantulan yang masif seperti yang kita lihat di Zcash tadi ya. Zcash itu ngeri dia terjadi kenaikannya. Teman-teman kita lihat di sini setelah dia konsisten turun, mana dia lagi nih? Oh ini dia. Ini dia. Oke. Setelah dia terjadi konsisten turun 3 tahun, boom, dia terjadi pump. Dan inilah yang kita tunggu untuk others per BTC. Oke lah, tidak terjadi seperti Zcash, tapi dia merayap pelan-pelan di sini supaya kita bisa melihat altcoins lainnya yang kecil-kecil itu juga terjadi pump-pump seperti itu teman-teman untuk all season ke depan ini. Bagi yang tidak percaya dengan all season yang sudah cash out sekarang ini, itu pun kan keputusan kalian. Buat saya pribadi di sini dengan modal plankton seperti saya di sini teman-teman, saya menunggu untuk pemantulan di others BTC di sini yang mengindikasikan alt season ke depan ini terjadi. Itu harapan saya, ekspektasi saya, karena saya bukan ahli di sini, saya hanya melihat fenomena ini dan mencoba untuk berspekulasi di sini teman-teman. Di altcoins kecil-kecil seperti itu teman-teman. Semoga koin kalian ketika terjadi pemantulan ini
koin kalian nanti akan terjadi pemantulan 5-10x. Itu ekspektasi kita di sini. Amin, teman-teman. Semoga itu yang terjadi. Dan sampai jumpa di update kita yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. In the meantime, guys, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.